Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Mega Utami, NIM D1B020160, kelas I Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang directing. Directing, definisi dan konsep pengarahan dalam manajemen. Fungsi pengarahan atau fungsi manajemen actuating adalah fungsi pokok manajemen yang bisa dijalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasinya sudah terlaksana. Pengertian fungsi pengarahan atau directing adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Secara teori, manajemen ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemimpin untuk mengarahkan anggota bawahannya. Yang pertama, memberi orientasi tugas yang harus dijalankan. Yang kedua, memberi petunjuk baik, petunjuk umum, dan petunjuk yang khusus. Yang ketiga, mempengaruhi anggota bawahannya. Yang keempat, memotivasi anggota yang menjalankannya. Tujuan fungsi pengarahan. Yang pertama, memperkasai aksi, incitation, action. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Dan yang ketiga, mengintegrasikan upaya. Yang keempat, menyediakan stabilitasi. Yang kelima, penggunaan sumber daya dengan efisien. Yang keenam, coping perubahan tantangan dalam fungsi pengarahan. 1. Tingkah laku manusia atau human behavior. Setiap anggota individu dalam manajemen tidak sama tingkah lakunya. Pasti akan berbeda. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang penjilat, ada yang pencitraan, ada yang agresif. Ada yang gila, ada yang gila kuasa, ada yang sungguh-sungguh, dan banyak lagi macam-macam tingkahnya. Pengarahan tidak akan sukses jika tidak melihat bagaimana tingkah laku anggota individu dalam organisasi. Penting pendekatan setiap individu berbeda. Pendekatan tiap kelompok kerja akan berbeda, cara mengarahkannya pula berbeda. Yang kedua ada hubungan manusia. Hubungan manusia di sini adalah hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Dalam wadah organisasi, setiap anggota organisasi pasti akan berhubungan satu sama lain dengan membawa urusan masing-masing. Karena setiap individu tidak sama, kepentingannya juga tidak sama, tingkah lakunya tidak sama, maka potensi konflik akan ada. Oleh siapa saja, bisa individu, bisa kelompok. Dan yang ketiga ada kepemimpinan. Pemimpin adalah orangnya, kepemimpinan gayanya, pemimpin gayanya mengarahkannya, gaya organisasinya, gaya koordinasinya, gaya membina anak buahnya agar mereka mau melakukan apa yang diinginkannya. Harus tahu kapan tegas, kapan santun, harus mengerti kapan instruksi, kapan memotivasi, dan yang keempat ada komunikasi. Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide gagasan, pesan atau informasi dari komunikator atau pengirim kepada pihak penerima agar antar mereka saling berinteraksi. Dan yang terakhir ada karakteristik pengarahan. Yang pertama, pervasive foundation adalah bentuk pengarahan yang diterima di berbagai tingkatan organisasi perusahaan setiap manajemen. Yang kedua ada continuous activity, yaitu fungsi pengarahan dilakukan terus-menerus tanpa henti sepanjang organisasi berdiri. Yang ketiga ada human factor adalah perilaku manusia.
Perilaku yang tidak sulit diprediksi, perilaku yang kompleks satu sama lain tidak sama. Yang keempat ada creative activity. Ini adalah salah satu fungsi pengarahan mengubah perencanaan menjadi tindakan. Jika tanpa diarahkan, seseorang bawahannya tidak menjadi aktif. Yang kelima, executive function, yaitu bawahan menerima dengan menjalankan instruksi hanya dari atasannya saja. Yang keenam adalah delegated function, atasan dimanapun itu, siapapun itu, punya keterbatasan dalam bekerja memimpin bawahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.